Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Irfan, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 8 BBGP Daerah Istimewa Yogyakarta, asal sekolah SMK Negeri 2 Bardu, Sulawesi Selatan. Pada tayangan berikut ini kita akan membahas tentang penerapan segitiga restitusi untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah segitiga restitusi dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada langkah menstabilkan identitas, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan merupakan proses dalam belajar. Validasi tindakan yang salah, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Nabila tidak mengerjakan atau mengumpulkan semua tugas dan proyek pada Google Classroom. Assalamualaikum Nabila. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sehubungan dengan tugas yang di Google Classroom, tadi saya periksa-periksa, ternyata dari 10 tugas harian dan proyek yang Bapak kasih itu, yang masuk tugasmu itu hanya 2. Iya Pak, saya mohon maaf karena tidak mengerjakan semua tugas Bapak. Ya, Bapak mengerti. Ya, bukan cuma Bapak saja guru yang kasih tugas. Nah, mungkin kau juga terlalu banyak tugas sehingga akhirnya tidak mengerjakan semua tugas dari Bapak. Ya, siswa lain juga pasti merasakan seperti itu. Dan bukan cuma kamu yang mungkin merasa malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak itu. Ya Pak, saya merasa bersalah telah mengecewakan Bapak. Padahal Bapak sudah mempersiapkan pembelajaran yang memudahkan saya dan teman-teman untuk memahami pelajaran. Saya minta maaf ya Pak. Ya, saya maafkan, baik-baik. Oke, nah saya yakin kamu punya alasan mengapa tidak mengerjakan tugas di Google Classroom. Iya Pak, alasan saya tidak mengerjakan tugas di Google Classroom karena saya sedang ada masalah internal dengan keluarga saya Pak. Saya merasa tidak nyaman mendengar pertengkaran kedua orang tua saya, jadi saya tidak fokus untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ya Allah, saya ikut prihatin ya. Yang sabar ya Nabila ya. Nah, sekarang adakah solusi supaya kamu tetap dapat mengerjakan tugas di Google Classroom? Saya usahakan ya Pak. Saya akan fokus supaya bisa berkonsentrasi dengan baik dan bisa mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Oke, Nabila masih ingat waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas bersama? Ingat Pak. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengumpulkan semua tugas di Google Classroom tepat waktu. Bila ada kesulitan bisa menghubungi Bapak atau teman yang lebih mengerti tentang tugas tersebut. Oke, saya percaya kamu bisa mempraktekkan keyakinan kelas kita dengan baik. Siap Pak, insya Allah. Jadi menurut Nabila, bagaimana solusinya supaya bisa mengejar ketertinggalan tugas di Google Classroom? Kalau saya diberi kesempatan, tolong Bapak beri saya waktu untuk mengerjakan semua tugas yang belum selesai ya Pak. Boleh, silakan. Nah, kalau mau, Nabila boleh minta bantuan teman yang rumahnya dekat dengan rumah Nabila untuk membantu. Atau bisa juga sebagai tutor supaya bisa mengerjakan tugas dengan cepat dan benar. Bagaimana? Kamu setuju? Saya setuju Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak akan mengecewakan Bapak lagi. Oke. Baik, nah ini waktu istirahat masih ada. Silakan Nabila manfaatkan ya. Iya, Pak, terima kasih. Permisi ya Pak. Ya.
Kesan saya setelah mengikuti segitiga restitusi, guru mengajak saya untuk berdiskusi mengenai permasalahan saya. Saya merasa mendapat perhatian dan saya juga mendapatkan solusi yang baik untuk kesalahan-kesalahan saya. Kasus kedua, Idris sering tidak masuk dalam pembelajaran di ruang studio multimedia. Assalamualaikum Idris. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar ini Idris? Alhamdulillah Pak, baik. Baik. Ya. Nah, saya lihat ini daftar hadir di mata pelajaranku. Ya. Kau sering sekali tidak hadir. Iya Pak, Nah, menurut seingatmu sudah berapa kali kau tidak masuk? seingat saya Pak sekitar 3 kali Pak. Nah, menurutmu tidak hadir dalam pembelajaran itu satu kesalahan atau bukan? Iya Pak, sebuah kesalahan. Idris, berbuat salah itu manusiawi. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan tentu berusaha untuk memperbaikinya. Sepakat? Sepakat Pak. Oke, baik Idris. Kita sama-sama cari solusinya ya. Iya Pak, Nah, Idris sering tidak masuk belajar. Pasti punya alasan kenapa sering tidak masuk belajar. karena sering terlambat tidur, main game, dan pas sampai di sekolah saya mengantuk. Pak jadi tidur di kelas saat teman-teman ke studio untuk pembelajaran praktik. Oh, jadi malamnya begadang. Iya Pak. Pas sampai di sekolah mengantuk, kau tidur di kelas, Iya. teman-temanmu ke studio, nah, kau masih tidur gitu. Iya. Oke, baik. Idris ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ingat Pak, Baik, menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? disiplin, menghargai diri sendiri dan orang lain. Oke, baik. Jadi, apakah Idris meyakini prinsip disiplin dan saling menghargai tersebut? Ya Pak, saya meyakini karena tidak membuat saya ketinggalan pembelajaran. Betul. Jadi kalau tidak ikut pembelajaran, kamu akan kehilangan kesempatan belajar sama teman-temanmu. Jadi akan ketinggalan pelajaran juga. Nah, tentunya tugas sekolah semakin menumpuk dan paling parah itu kau akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Ya Pak, saya minta maaf karena sering tidak masuk dalam pembelajaran. Oke, Dris. Nah, kamu sudah menunjukkan sikap yang baik dengan meminta maaf. Nah, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan kamu? Ya Pak, saya bersedia. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan agar bisa hadir dalam pembelajaran? Saya akan meminta teman-teman saya untuk mengingatkan jika saya lupa dan membangunkan saya kalau saya tidur Pak. Dan di rumah saya usahakan tidak begadang Pak, memasang alarm waktu tidur dan bangun tidur agar tidak mengantuk dan bisa mengikuti semua pembelajaran di sekolah Pak. Baik. Nah, menurut kamu, kalau kamu lupa pasang alarm, siapa yang bisa membantu mengingatkan? Ada Mama sama Kak Jamila Pak. Baik, jadi yang akan mengingatkan kamu ada mama kamu sama Kak Jamila. Nah, kapan kamu mau mulainya? Saya usahakan akan memulai sebentar Pak. Oke, jadi saya konfirmasi kembali. Nah, kamu akan memasang alarm untuk tidur sesuai waktu dan bangun cepat. Dan akan diingatkan oleh mama kamu dan Kak Jamila. Nah, akan meminta tolong teman-teman kelas untuk mengingatkan. Baik Pak. Ya, oke Dris, baik. Terima kasih atas kerjasama kamu ya. Ya Pak. Nah, ini masih ada waktu untuk istirahat, silakan dimanfaatkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama, silakan. Permisi Pak. Segitiga restitusi menurut saya sangat baik karena guru mengajak saya bersama-sama untuk mencari solusi permasalahan saya sehingga saya bisa lebih disiplin, bertanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.